Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan senilai. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Jika harga 3 susu kotak adalah Rp13.500, berapakah harga 1 lusin susu kotak tersebut? Nah, di sini kita ada 3 langkah ya. Kita membuat tabel, kemudian analisis, dan penyelesaiannya. Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita kasih judul. Nah, di sini ada angka 3. 3 itu menyatakan apa? Menyatakan banyak susu kotak. Tentunya ini dalam satuan buah ya. Kemudian ada apa lagi nih angkanya 13.500. Berarti menyatakan harga dalam rupiah. Nah, kita taruh angka-angkanya. Tadi banyak susu kotak yang pertama kali disebut angka berapa? Ada angka 3. Kita tulis angka 3. Harganya berapa? Harganya 13.500. Kita taruh di bagian harga ya. Oke, kemudian berapakah harga 1 lusin? Nah, 1 lusin ini masuknya ke banyak susu kotak atau harga? Oke, pintar. 1 lusin masuknya ke banyak susu kotaknya ya. Kita tulis 1 lusin dulu. Karena di sini satuannya adalah dalam bentuk per buah ya. Satuan, nah kita ubah dulu. 1 lusin itu berapa buah? 12 buah. Nah, yang ditanyakan berarti yang nggak ada angkanya. Kita kasih simbol X gitu, oke? Nah, sampai di sini kita analisis. Analisis ya, kita mulai dari kolom yang sudah ada angkanya. Udah lengkap nih angkanya. Di sini ada 3 sama 12. Kalau ini kan 13.500 sama X-nya belum kita ketahui. Nah, kita mulai dari sini. Dari angka 3 ke 12, apakah dia bertambah atau berkurang? Gitu analisisnya. Bertambah ya, dari 3 ke 12. Oke, kita kasih tanda. Kemudian, bagaimana dengan yang ini? Nah, kita cari angka yang sudah ada dulu nih per barisnya. 3, kemudian 13.500. Kita analisis, kalau banyak susu yang kita beli itu ada 3 dengan harga 13.500, apakah ketika kita membelinya bertambah banyak nih jadi 12, apakah harga yang kita bayar akan lebih besar dari 3.500 atau lebih kecil dari 3.500? Gimana? Lebih besar ya tentunya ya. Nah, berarti 13.500 ke X ini kemungkinannya lebih besar dari 13.500. Makanya di sini kita kasih tanda bertambah atau plus. Nah, karena sama-sama plus tandanya, makanya ini dinamakan perbandingan senilai. Gitu. Gambarannya gini. Jadi tadi nih ketika kita beli 3 susu kotak, harganya misalkan di sini 13.500 ya. Nah, makin banyak kita beli, maka makin banyak yang uang yang kita butuhkan untuk membayarnya gitu. Jadi semakin bertambah susu kotak, harga yang dibayar bertambah banyak. Karena sama-sama bertambah, ini termasuk perbandingan senilai. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti ini. Kita buat perbandingan. Oke, di sini ada 2 perbandingan ya. Kita menyamakan. Kita tinggal tulis aja angka-angkanya sesuai posisi yang ada di tabel. Berarti di sini ada angka 3, kemudian per 12 sama dengan 13.500 per X. Oke, sudah kita pindahkan posisinya. Kemudian kita kalikan silang. Kita mulai dari yang ada X-nya dulu nih. X itu kan kalau kali silang dengan 3 ya. Berarti 3 kita kalikan dengan X. Hasilnya 3X gitu ya. Kemudian sama dengan 13.500 dikali 12 ya.
Kita tulis 13.500 kali 12. Kemudian kita kan mau mencari X atau 1X ya, bukan 3X. Berarti 3X-nya ini kita bagi 3 menjadi X. Sehingga ruas kanannya tetap kita tulis. Nanti baru kita bagi dengan angka 3 gitu ya. Jadi ruas kiri kita bagi 3 di sini langsung ya jadi 1X. Ruas kanannya jadi bagi 3 juga per 3. Kemudian dari sini kita sederhanakan mana yang bisa dicoret. Oke, di sini kan ada angka 12 dengan 3 ya. Sama-sama dibagi 3, 12 ya jadi angka 4, 3-nya jadi 1. Sehingga kita hitung 13.500 dikali 4. Kita peroleh hasil akhir 54.000. Kita tulis kesimpulannya. Jadi harga 1 lusin kotak tersebut adalah Rp54.000 gitu ya. Karena kan X ini untuk mengisi posisi harga. Jadi ini kesimpulannya harganya itu Rp54.000 gitu ya. Lanjut ke nomor 2. Untuk membuat 30 pasang sepatu, seorang pengrajin sepatu memerlukan waktu selama 9 hari. Jika pengrajin sepatu tersebut bekerja selama 3 minggu, banyak pasang sepatu yang dapat dibuat adalah, langkah pertama kita buat dulu tabelnya. Kasih judul ini lagi membahas apa? Ada angka 30 di sini, menyatakan pasang sepatu, berarti banyak pasang sepatu. Kemudian di sini ada angka 9 hari, berarti menyatakan waktu. Oke, kita kasih keterangan di sini dalam hari ya, waktunya. Kita pindahkan nih yang di soal angka-angka yang di soal cerita ke tabel. Kita mulai dari 30 pasang sepatu, berarti 30-nya di sini ya. 30. Kasih keterangan waktunya 9 hari. Kemudian apa lagi? Jika pengrajin sepatu tersebut bekerja selama 3 minggu, 3 minggu itu banyak sepatu atau waktu. Nah, 3 minggu itu waktu ya. Oke, 3 minggu. Nah, di sini kita jadikan hari gitu biar bisa dibandingkan. 3 minggu, 1 minggu 7 hari. Kalau 3 minggu berarti tinggal 3 kali 7, 21 hari. Yang ditanyakan berarti yang belum diketahui angkanya atau nilainya. Kita kasih simbol X gitu. Kita analisis dari yang sudah lengkap angka-angkanya nih dalam satu kolom, di kolom waktu ya. Dari 9 ke angka 21. Gitu ya. Jadi sama-sama hari ini. 9 hari kita bandingkan dengan 21 hari. Dari 9 ke angka 21 itu bertambah. Kemudian kita buat cerita kalau dalam 9 hari itu banyak sepatu yang dapat dibuat ada 30. Nah, ini kan makin bertambah ya waktunya ya, makin lama nih waktunya. Berarti banyak pasang sepatu yang bisa dibuat itu akan tentunya lebih banyak ya. Berarti di sini juga tandanya plus karena sama-sama bertambah, makanya dia perbandingan senilai gitu. Jadi semakin bertambah hari, sepatu yang dibuat akan bertambah banyak. Sama-sama bertambah. Kemudian baru kita hitung. Kita buat dulu perbandingannya. Kita taruh sesuai posisi yang ada di tabel. 30 per X sama dengan 9 per 21. Kita kalikan silang, yang ada X-nya itu kan akan dikali dengan 9. Berarti 9 dikali X sama dengan 30 dikali 21. Nah, kita mau cari 1X atau boleh kita tulis X. X sama dengan kita yang ruas kanan kita tulis dulu boleh 30 kali 21. Nah,
9x ini kan artinya 9 dikali x. 9-nya kita pindah ke kanan, berarti kebalikan atau lawan dari operasi perkalian adalah pembagian. Gitu. Jadi 30 dikali 21 dibagi 9. Nah, dari sini kita sederhanakan. Karena kalau misalnya langsung dikali itu terlalu banyak angkanya. Jadi kita cari yang simple aja gitu ya. Cari apakah ada yang bisa dicoret atau tidak. 30 sama 9 atau mau 21 sama 9 boleh. 21 ya bagi 3. Hasilnya 7. 9 berarti bagi 3 juga. Hasilnya 3 gitu ya. Masih ada nggak yang bisa disederhanakan? Oh, bisa nih yang 30 sama 3 sama-sama dibagi 3. Berarti 30 bagi 3 itu 10. 3 bagi 3 1. Berarti sisa angka yang kita hitung adalah X-nya 10 dikali 7. X sama dengan 70. 70 itu mengisi apa? Banyak pasang sepatu. Berarti kita buat kesimpulannya. Jadi sepatu yang dapat dibuat selama 3 minggu adalah 70 pasang sepatu. Gitu, oke? Contoh yang terakhir. Sebuah tongkat yang panjangnya 2 meter mempunyai panjang bayangan 75 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah menara TV 15 meter. Tinggi menara TV tersebut adalah. Langkah pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Kita kasih judul. Nih, di sini 2 meter itu bahas apa? Bahas panjang tongkat, berarti dalam ukuran sebenarnya. Kemudian angka 75 cm bahas apa? Bahas panjang bayangan. Berarti kita tulis judulnya panjang bayangan. Kita taruh angkanya, tadi ukuran sebenarnya si tongkat ya. 2 meter. Oke, di sini ada tongkat dan menara TV ya, membahas dua benda itu. Tongkatnya berapa ukuran sebenarnya tadi? 2 meter. Oke. Kalau yang panjang bayangan 75 cm. Nah, satu baris ini harus sama nih satuannya. Berarti kita samakan ke satuan cm ya. Sama-sama cm. Berarti 2 meter kita jadikan cm, berarti turun 2 tingkat dikali 100 sehingga 200 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah menara TV, berarti kita mengisinya bagian panjang bayangan berapa meter? 15 meter. Kita ubah ke cm, berarti dikali 100 sehingga jadinya 1500. Yang ditanya adalah tinggi menara, berarti menara dalam ukuran sebenarnya. Kita kasih simbol X. Selanjutnya kita analisis dari kolom yang lengkap angkanya. Dari 75 ke 1500 itu bertambah atau berkurang? Oke, bertambah ya. Kemudian kita cerita per baris nih. Kalau ukuran sebenarnya itu 200, kemudian panjang bayangannya 75 cm, ketika panjang bayangannya 1500, maka ukuran sebenarnya juga semakin bertambah ya dari si 1500 ini gitu. Jadi ini 200, terus di sini lebih dari 1500 tentunya. Jadi angkanya bertambah. Karena sama-sama bertambah, berarti kita pakai perbandingan senilai. Semakin bertambah panjang bayangan, ukuran yang sebenarnya bertambah panjang atau bertambah tinggi. Gitu. Perhitungannya bagaimana? Kita buat persamaannya, perbandingannya nih. Posisinya sama kayak yang ada di tabel, 200 per
X sama dengan 75 per 1500. Kita kalikan silang dari yang ada X-nya. X-nya itu kan nanti kalau dikali silang sama 75 ya. Berarti 75 dikali X itu 75X sama dengan 200 dikali 1500. Kita mau mencari 1X atau X. Berarti sama dengan 200 kali 1500. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian, sehingga per 75. Sampai di sini kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan yang mana? Ini ya, 150 dibagi 75. 2 ya. Oke, di sini 1 sama-sama dibagi 75. Nah, berarti yang di atas ini kita masih punya 200 dikali 20 ya. Ini Miss coret deh. Kita taruh di sini nolnya. Jadi 200 kali 20 hasilnya X-nya 4000. Nah, satuannya kan tadi masih dalam satuan sentimeter. Kita kembalikan lagi ke soal. Ukuran sebenarnya itu tadi di soal adalah dalam bentuk satuan meter ya. Nih, berarti kita ubah lagi aja ke meter. Tinggal dicoret 2 nolnya. Sehingga diperoleh hasil 40 meter. Kita tulis kesimpulannya. Jadi, tinggi menara TV tersebut adalah 40 meter. Semoga bisa dipahami ya. Untuk melatih pemahaman kalian, silahkan dikerjakan latihan soal ini. Ada 3 soal ya, soalnya ditulis. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.